Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Siti Yusriah dari Prodi HKI YN Kediri. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Perkembangan Islam oleh Ibu Fatimahuz Zahro. Di sini saya akan membahas tentang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Oke, langsung saja. Yang pertama, yakni dinasti Umayyah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Hijriah, pemerintah umat Islam dilanjutkan dengan masa Khulafaur Rasyidin yang diawali dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan diakhiri dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Setelah meninggalnya sahabat Ali, fase pemerintahan umat Islam yang berasaskan musyawarah mufakat dalam memilih pemimpin juga berakhir. Kemudian berubah menjadi sistem monarki absolut atau sistem pemerintahan berdasarkan garis keturunan. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam mulai bergejolak dan muncul menjadi 3 kekuatan politik yang dominan kala itu, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Keadaan ini tentunya tidak menguntungkan bagi Ali. Akibatnya posisi Ali semakin lemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kedudukan sebagai khalifah dijabat oleh anaknya yang bernama Hasan. Namun, karena penduduk Kufah tidak mendukungnya seperti sikap mereka terhadap Ali bin Abi Thalib, maka Hasan semakin lemah, sementara Muawiyah semakin kuat. Maka Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah dengan menanggalkan jabatan khalifah untuk Muawiyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Perjanjian tersebut dapat mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik, yakni di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian, dinasti Umayyah merupakan pemerintah kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah selain sebagai pendiri juga sebagai khalifah pertama Bani Umayyah. Muawiyah dipandang sebagai pembangun dinasti ini. Oleh sebagian sejarawan dipandang negatif sebab keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara di Siffin. Terlepas dari itu, dalam diri Muawiyah terkumpul sifat-sifat seorang penguasa, politikus, dan administrator. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai tanda pembangun masa depan. Selain itu, ia mendapatkan dukungan yang kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan para pejabat-pejabatnya, serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Dinasti Bani Umayyah berkuasa kurang lebih 90 tahun, yakni dari tahun 661 Masehi atau 14 Hijriah sampai dengan 750 Masehi atau 132 Hijriah. Selama kurun waktu tersebut, terdapat 14 orang khalifah yang pernah memerintah. Kemunduran dinasti Umayyah. Setelah berkuasa kurang lebih 90 tahun, akhirnya dinasti Umayyah berakhir dengan berikut beberapa faktor yang dominan dalam fase kemunduran atau kehancuran dinasti Umayyah, yaitu munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah, seperti kelompok Khawarij, kelompok Syiah, dan kelompok Muslim non-Arab atau Mawali. Tidak hanya ketentuan yang jelas dan tegas,
tentang sistem pergantian khalifah. Ketidakadaan ketentuan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga khalifah. Persatuan dan kesatuan dari pertentangan yang semakin lama semakin meruncing antara etnis suku Arabia Utara atau Bani Qais dengan suku Arabia Selatan atau Bani Kalb yang sudah ada sejak sebelum Islam. Sikap hidup yang bermewah-mewahan dalam lingkup keluarga khalifah sehingga mereka yang memegang kekhalifahan berikutnya tidak mampu memikul beban kenegaraan yang berat. Terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di Kampung Busir, daerah Bani Suwaif, sehingga akhir dari dinasti Umayyah di Damaskus, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, sehingga saingan Bani Umayyah dalam kekhalifahan. Penjelasan yang kedua mengenai dinasti Bani Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah khalifah kedua Islam yang berkuasa di Baghdad atau ibu kota Irak sekarang. Kekhalifahan ini berkembang pesat dari menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Bani Abbasiyah berdiri dengan didahului oleh pemberontakan kelompok gerakan Abbasiyah terhadap Khalifah Bani Umayyah. Gerakan ini sudah mulai muncul sejak masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah ke-8 Bani Umayyah. Terdapat 3 kota utama yang menjadi pusat kegiatan gerakan Abbasiyah, yakni kota Humaimah sebagai pusat perencanaan, kota Kufah sebagai kota penghubung, dan kota Khorasan sebagai kota gerakan praktis. Para keluarga Abbas dan pendukung melakukan berbagai strategi dan persiapan di kota-kota besar tersebut, salah satunya dengan menyebarkan propaganda bahwa orang-orang Abbasiyah lebih berhak daripada orang Umayyah atas kekhalifahan Islam karena mereka adalah keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Jadi, kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khalifah Abbasiyah sebagaimana disebutkan melanjutkan kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas atau paman dari Nabi Muhammad. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Soffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah atau tahun 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi 5 periode. 5 periode pemerintahan pada masa Bani Abbasiyah diantaranya yang pertama, periode pertama berlangsung pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 232 Hijriah atau 847 Masehi, disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua berlangsung pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai dengan 334 Hijriah atau 945 Masehi, disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga berlangsung pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai dengan 447 Hijriah atau 1055 Masehi, disebut masa kekuasaan dinasti Buaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah
Periode ini disebut juga pengaruh masa Persia kedua. Periode keempat, tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai dengan 590 Hijriah atau 194 Masehi. Disebut masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam memerintah Abbasiyah, biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode yang kelima atau yang terakhir berlangsung pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Disebut masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintah Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, karena sewajarnya manusia tempatnya salah. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman, like sebanyak mungkin, dan jangan lupa komennya sebanyak-banyaknya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga subscribe channel ini, share juga, siapa tahu bermanfaat untuk yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih.